karena telah merasa memiliki surga. Untuk apa? Saya berjuang untuk surga yang belum kelihatan, mungkin gak ada, ya. Maka ogah mereka, ya, terpesona aku melihat wajahmu, melihat kebiar dunia. Kasihan. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Syarat perdamaian. nama kata lain adalah Shalom, saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi. Kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi setiap roh manusia. Kegagalan ikut Kristus. Ikut Kristus bukan beragama tertentu. Ya, ikut Kristus adalah menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari, baru bisa dianggap oleh Tuhan ikut Kristus. Mari kita tengok, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan satu buah lagu pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kepadamu untuk kemuliaan namamu. Saudaraku yang terkasih, murid Tuhan, ikut Kristus adalah strata ilahi, tingkatan ilahi yang sangat didambakan oleh setiap roh manusia. Sekali lagi, ikut Kristus bukan soal beragama tertentu. Ya, ikut Kristus adalah menyangkal diri setiap hari, memikul salibnya setiap hari, baru dianggap atau bisa ikut Kristus. Banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Ya, menjadi yang terdahulu, menjadi terbelakang. Jadi ada dua nih, penghalang ikut Kristus,
Ya, ada yang sudah ikut Kristus tetapi dimuntahkan Tuhan. Maka kita bahas dengan sungguh-sungguh, memahami dengan tulus dan rendah hati kebenaran-kebenaran berikut. Saudaraku yang kekasih, penghalang untuk manusia ikut Kristus, ya, untuk menjadi murid Tuhan yang dibuka sejak 2000 tahun yang lalu, di mana murid Tuhan sekali lagi adalah strata tertinggi dalam keilahian. Kita tengok bagaimana ada yang disebut sebagai Taurat, yang diistilahkan sebagai totalitas Taurat atau tasawuf, dan ada lagi yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah. Ikut Kristus, menjadi murid Tuhan. Matius 11 ayat 11. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Terus, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga terkecil di dalam kerajaan surga, terus lebih besar daripadanya. Ulangi lagi, perhatikan baik-baik. Maaf ya. Terus Matius 11 ayat 11. Yes. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, Yes. tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis yang tertinggi dari antara Taurat dan Kitab Para Nabi dan Taurat totalitas. Terus, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. lebih besar daripada strata Taurat yang manapun. 12. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Ayat 19, ayat 27 sampai 30. Kita baca dulu poin-poin utamanya. Matius 19 ayat 27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia yang diakui oleh seluruh umat manusia, bersemayam di takhta kemuliaannya, bersemayam di tahta kemuliaan menjadi hakim agung seluruh umat manusia, seluruh roh manusia, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta. Akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Menghakimi ke-12 pengikut Taurat, rupa-rupa pengikut Taurat dan Kitab Para Nabi, rupa-rupa religi. Cukup jelas? Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, lalu apa yang menjadi handicap, halangan? Ya, karena sangatlah tidak mudah ikut Kristus. Sangatlah tidak mudah menjadi murid Tuhan. Penghalang-penghalangnya adalah, yang pertama adalah mengeloni. Saya pakai kata yang mungkin belum kenal. Mengeloni. KAK, karakter buruk atau kenajisan, absintus dan karakter buruk. Senang sekali ya tidur bersama karakter buruk, kenajisan dan absintus ya. Maka awal daripada pengikut Kristus mendaftarkan diri adalah bertobat total dan percaya kepada Sang Awal, yang akhir dan yang hidup. Udah jelas?
pemegang maut dan kerajaan maut, sehingga para manusia yang lahir kembali atau lahir baru ilahi akan diusir roh-roh jahatnya, satu, akan diampuni dosa dan kejahatannya disucikan, dua, hutang mautnya dihapuskan atau dibebaskan, ada tiga. Tetapi si manusia sendiri bukanlah pasif, keliru untuk ikut Kristus, murid Tuhan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku, kerja. Langkah awal adalah menyangkal diri, memikul salibnya, menyangkal diri apa Pak? Membuang absintus, membuang kenajisan, membuang karakter buruk. Keliru, Tuhan tolong. Supaya saya tidak gampang marah-marah. Tidak bisa, marah-marah itu sampean kok. Tuhan tolong supaya saya banget bersedih hati. Ya ketawa lah terbahak-bahak. Masa Tuhan suruh dowerkan saudara? Iya kan? Tidak. Harus saudara kerjakan sendiri, membuang kenajisan, membuang absintus, membuang karakter buruk. Baru bisa ikut Kristus. Baru menyangkal diri setiap hari, barulah kemudian memikul salibnya. Menaikkan roh, tubuh, dan jiwanya menjadi lebih tinggi dengan aktivitas ilahi. Itu baru ikut Kristus. Lebih mudah. Kenapa? Lebih mudah kalau dilakoni. Ya, kenapa? Karena roh-roh jahatnya udah diusir dari diri si manusia. Karena dosa dan kejahatannya sudah disucikan. Hutang mautnya sudah dibereskan. Mudah. Maka saudaraku yang kekasih, harus memilih. Ini ada ayat yang sangat tidak gampang dimengerti oleh orang. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Matius 10 ayat 34 sampai 37. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Yes. Aku datang bukan untuk membawa damai. Aku datang bukan untuk membawa damai, yin dan yang, bukan. Melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Wow, memisahkan orang dari ayahnya. Anak perempuan dari ibunya. Menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Yes, mengerikan. Apa itu? Saudara, siapapun yang ikut Kristus harus berani melepaskan keluarganya saudaranya yang ikut iblis. Jadi kalau nggak ikut iblis ya enggak. Halo, jelas ya? Jadi itu ayahnya ikut iblis, dia ikut Kristus, terpisah. Artinya nggak boleh si anak lalu ikut bapaknya. Saudaraku yang kekasih, ini yang tidak gampang. Sebetulnya sih gampang, karena harus memilih. Yang tidak gampang ya harus memilih tadi. Memang harus didoakan. Ayahnya ikut iblis, suka ke dukun, suka ke kuburan untuk nyembah-nyembah roh-roh. Doakan supaya ayahnya bertobat dan sebaliknya. Untuk anaknya bertobat, ya ayahnya ini kan. Tetapi nggak bisa kemudian mereka menjadi satu dalam arti ya udah ngalah deh, saya ikut anak saya yang ikut iblis, coret. Ya, saudaraku yang kekasih, bukan berarti seluruh kehidupan lalu terpisah antara suami dan istri. No, bukan begitu. Ya, maksudnya ketika seseorang yang ikut iblis masuk kerajaan dunia, ya
hobinya hedonisme, nggak pernah bahkan Tuhan diafkir, Tuhan akan memisahkan. Tuhan akan memisahkannya. 12. Tuhan akan memisahkannya. Ya, baik waktu hidup maupun udah mati. Kalau udah mati tetap ikut iblis, masuk alam maut. Saudaraku yang kekasih yang kedua, takut kehilangan nyawa. Wow. Tentu saja yang dimaksud bukanlah konsep jihad yang salah, ya, membunuh manusia lain dan bunuh diri demi religi yang dianutnya. No, bukan itu. Ya, tetapi tidak takut kehilangan nyawa karena ikut Kristus, artinya Matius 10 ayat 28-29. Matius 10 ayat 28 sampai 29. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Ya, tidak berkuasa membunuh jiwa. Mewakili roh dan jiwa. Rohnya, roh si manusia. Jiwa di sini dimaksudkan adalah roh si manusia, nggak bisa dibunuh oleh manusia yang manapun juga. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yes, cukup jelas. Itu penggambarannya, penggambaran. Neraka tubuhnya, bukan, maksudnya penggambaran bahwa tidak bisa. Saudara harus takut kepada yang bisa membunuh roh jiwa dan tubuh dibanding dengan manusia atau iblis yang hanya bisa membunuh tubuh manusia. Ya, saudara cukup jelas bahwa takut kehilangan nyawa, ya, bukan semua orang mati, pasti akan mati suatu saat. Tetapi yang ideal adalah mati di dalam Tuhan. Pada waktu seseorang meninggal, dia berada di dalam Tuhan. Tapi ada orang-orang, Pak Matius punya ratusan kasus selama 1/4 abad lebih pelayanan menjadi murid Tuhan. Banyak. Ada yang takut, ada udah koma 2 minggu baru dipanggil. Saya sampaikan, kenapa dalam keadaan koma, kenapa Anda, kenapa ibu, ya, keberatan untuk meninggal? Apakah hartanya mau dibawa? Ternyata hatinya berada di harta. Kenapa? Takut kehilangan nyawa, takut meninggal karena apa? Karena cucunya takut nanti siapa yang ngurus. Hatinya berada di cucu, di anak. Saudaraku yang kekasih, bagus. Tetapi itu cinta, bukan kasih. Saya ingin sampaikan kepada saudara, mungkin juga akan, saya belum meninggal. Saya belum menikah. Saya pernah satu mobil dengan satu rombongan. Tiba-tiba truk tronton hampir nubruk mobil kita, tinggal sejengkal. Mereka udah di belakang, yang kebetulan saya di tengah. Yang di belakang teriak-teriak, Tuhan, tolong, saya belum menikah. Ya, saya diam sambil berdoa. Tiba-tiba truknya terlempar dan terbalik. Saudaraku yang kekasih, ya, kenapa Pak Matius nggak takut? Terserah kalau mau mati sekarang dan itu kehendak Tuhan, di dalam Tuhan, no problem. Toh suatu saat mati juga, entah 10 tahun lagi, entah 50 tahun lagi. Kalau ditugaskan, ya jalani. Bukan karena motivasi sesuatu yang jasmaniah, harta kek, cinta kek, keluarga kek. Maka ketika mereka yang ogah mati, walaupun dah koma, ya, tapi kali mereka masih muda, masih ada 50 tahun, ada yang pelayanan 40 tahun masih usianya. Tapi karena penyakit tertentu koma,
Ya, udah pernah Pak Matius melayani udah 3 bulan koma. Saya tanya, saya ngomong, ajak berdoa, kenapa? Kenapa? Suatu saat saya melayani seorang gadis yang berusia belasan tahun, 17 tahun kalau nggak salah, kira-kira. Tetapi karena keluarganya berbeda agamanya dengan Pak Matius, kalau sama-sama Kristen, ya, lalu melarang. Yang bisa, yang ngajak ini omnya dan tantenya. Jam 11 malam Pak Matius ke rumah sakit di rumah sakit di Sinkorulus masuk, dan mereka boleh memasuk, saya doang yang masuk. Bayangkan aja, masuk suatu tempat ICU, bunyinya mesinnya aja, mesin untuk bernafas. Saya masuk, saya pegang tangannya, anak ini udah 1 bulan atau berapa, saya kurang atau lebih, saya lupa. Sakit lupus, koma udah 1 bulan. Terus saya ngomong, saya sebut namanya, saya sampaikan, kenapa? Kau masih muda, kau merasa baik hidupmu, nggak pernah berdosa menurutmu, ya. Lalu engkau bertanya kepada Tuhan, kenapa saya kena penyakit lupus? Bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan gak menolong? Bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan benar baik? Dan kemudian sampai pada titik menghujat Tuhan. Saya sampaikan, keluar air mata. Tuhan itu maha baik, gak ada jeleknya sedikit pun. Yang terjadi adalah hutang maut dari keturunan panjang lebar. Pak Matius khotbahi sekitar 5 menit, 10 menit. Udah mengerti kamu ya? Tangannya bergerak. Tangan yang saya pegang bergerak. Oke, kamu mengerti. Kita berdoa. Jam 12 malam berdoa. Jam 10 pagi meninggal. Yang ketiga adalah merasa lebih nyaman dalam sangkar emas religi. Udah dibahas ya, sangkar emas religi. Saudaraku, silahkan Anda mau beragama apapun, no problem. Ya, karena agama bagi firman Tuhan sama aja. Dasarnya adalah Matius 22 ayat 36 sampai 40. Matius 22 ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Vertikal. Terus? Yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri. Seperti dirimu sendiri. Ke atas vertikal apa? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yes. Itu semuanya agama, religi, Taurat, dan kitab para nabi sama begitu. Lanjut. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi begitu. Silakan monggo. Ya. Jemaat murid Tuhan, ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Ya. Mereka ikut Kristus. Yang menjadi penghalang adalah kalau si manusia puas diri tinggal dalam sangkar emas religi.
Cangkar emas Taurat dan kitab para nabi. Benderanya subjektivitas, denominasinya paling benar, bangga dan puas diri mengibarkan bendera Taurat yang dianutnya adalah Taurat satu-satunya ke surga kekal. Padahal agamanya bagus, ya, seluruh agama bagus, tetapi manusianya yang tinggal di dalamnya banyak dengan memiliki kebohongan, kemunafikan, bahkan menyesatkan para pencari kerajaan Allah. Matius 23 ayat 13-15. Matius 23 ayat 13-15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga, yes, di depan orang, ya, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Yes, merintangi. Masuk agamaku aja yang penting. Padahal Injil kerajaan bukan Allah, bukan kerajaan, bukan agama, saudara. Lanjut. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya, pergilah beritakan Injil seluruh dunia, bukan beritakan agama atau Taurat yang manapun. Beda itu. Lanjut. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Karena dia, ya ampun, setelah masuk agama X, ternyata manusia-manusianya banyak yang munafik dan seterusnya. Akhirnya ikut munafik, akhirnya ikut puas diri, masuk dalam sangkar emas religi. Yang keempat, sangkar emas sekuler. Dunia sekuler, saudaraku yang kekasih, atau dunia jasmania, dibutuhkan sesungguhnya bagi setiap roh manusia. Karena disitulah area untuk memenangkan masalah, memenangkan pencobaan, sehingga dirinya menjadi utuh dan sempurna. Yakobus 1 ayat 2-4. Maaf, harus baca lagi, sedikit lagi. Terus Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Cukup jelas? Karena kita teorinya di Eden sudah kita pelajarin bermiliar tahun. Di sini praktek itu nggak gampang, ya kan? Maka saudara memulai dengan sekuler. Oke, Anda mau jadi pejabat, Anda mau jadi menteri, monggo. Tetapi pinterlah roh saudara mendukung supaya roh saudara bisa belajar. Oh, menjadi atasan begini, menjadi bawahan begini. Cukup jelas? Hasilkan perjuangan yang Anda lakukan dalam sekuler untuk dinaikkan sehingga disublimasi, istilah saya, menjadi hal-hal ilahi, melengkapi teori yang telah kita pelajarin di Eden bumi dulu.
Yang terakhir, terpesona dalam kerajaan dunia. Apa itu Pak kerajaan dunia? Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Lukas 4 ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya Kuasa serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Itu dia kerajaan dunia, saudara. Jadi jikalau engkau menyembah aku, Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya iblis, itu akan menjadi milikmu. itu yang terjadi. Maka orang kaya susah masuk surga karena orang-orang kaya yang bukan di dalam Tuhan, tapi kekayaannya menjadikan terpesona dalam kerajaan dunia, terjebak dalam kerajaan dunia, menjebakkan diri dalam kerajaan dunia karena telah merasa memiliki surga. Untuk apa? Saya berjuang untuk surga yang belum kelihatan, mungkin gak ada, ya. Maka ogah mereka, ya, terpesona aku melihat wajahmu, melihat gebiar dunia. Kasihan. Baik itu kekuasaan, kemuliaan duniawi, kekuasaan metafisis. Saudaraku yang kekasih, bangga, menjadi sombong. Dan itu memang dibuat supaya manusia yang masuk kerajaan dunia melawan Allah, tidak percaya pada Allah, menghujat Allah, dan akhirnya bersama-sama iblis kelak masuk ke dalam neraka kekal, kecuali kalau sempat bertobat total dan lahir baru ilahi. Amin. Kita berdoa. Bapa, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran yang luar biasa ini. Engkau yang memeteraikan dalam roh anak-anakmu, supaya suara hati ini tertanam dalam roh anak-anakmu dan berjalan bersama Tuhan dalam sisa kehidupannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.